selamat datang lagi ke acara Bongkar-Bongkar dengan Ageng. Hari ini kita mau melanjutkan video yang sebelumnya tentang bagian-bagian dari kain batik. Di video yang lalu kan kita sudah membahas tentang isen. Jadi kalau belum nonton videonya tolong ditonton, nanti saya akan taruh linknya somewhere. Nah, hari ini kita mau lanjutkan dengan bagian-bagian yang lain. Ini dimulai dengan pola dulu. Ibu mau menjelaskan yang pola, silakan. Kebetulan ada pola yang saya suka sekali. Pola ini disebut alas-alasan. Pola alas-alasan atau buron alas. Nah, di sini karena namanya alas-alasan, jadi gambarnya ya binatang semua. Alas-alasan itu artinya hutan-hutanan ya, Mbak? Iya, hutan, alas-alasan, hutan. Atau buron alas ini binatang-binatang yang diburu di alas, di hutan. Hutan. Jadi ada apa nih, kayak Ada kerbau, gajah, gajah, kambing, ada merak. merak. Tapi ngapain orang-orang dulu berburu Unik merak ya? sekali. Oh, Enggak, bulunya. cuman, ya, bulunya dipakai. Oke. Pola atau yang menjadi fokus di latar itu pada umumnya kreasi dari pembatik masing-masing. Kalau seperti batik yang di pesisiran, karena dia banyak dipengaruhi oleh pendatang-pendatang zaman dahulu, itu ada yang dari Cina, ada yang dari Belanda, itu biasanya mereka juga dipengaruhi oleh budaya orang-orang itu. Tunjukin ya. Sehingga tercipta pola yang berbentuk Ini buket. Kalau nggak salah dulu tuh karena di majalah-majalah ya yang dapat dari luar negeri tuh orang Belanda tuh banyak sudah merangkai bunga ditaruh di dalam vas gitu. Jadi akhirnya digambarlah di batik. Ini kebetulan cuman rangkaian bunga aja. Ada yang komplit sama vasnya. Jadi bermacam-macam. Terus ini tentang rangkaian bunga. Di sini juga ada kreasi dari seniman batik di Madura. Dia sudah bisa membuat rangkaian bunga yang namanya hanging flower. Jadi bunganya ada yang menjulur dari atas, sebagian menjulur dari atas dan dari bawah. Dari bawah. Jadi kalau kita punya batik ini, kita nggak usah pusing mikirin kebalik nggak ya, nanti posisi buketanku ini kebalik nggak ya? Karena pakai karena ini bisa, itu bisa. Iya. Itu in one ya? Itu in one, sudah dari atas dan dari bawah. Nah, ini kreasi dari pembatik masing-masing. Pinter yang ini. Jadi nggak usah punya kain banyak-banyak, satu aja bisa dipakai macam-macam model. Ya. Terus ada lagi yang berupa ceplok-ceplok. Ini polanya buron toyo, karena yang ada di sini semua binatang-binatang yang ada di laut. Toyo itu laut. Toyo itu air, yang ada di air. Jadi tapi ini diimajinasikan seperti di laut karena ada ini burung laut. Ada kayak lobster Ada, ini. iya, ada lobsternya. Ikan-ikannya juga bervariasi, bukan ikan mujair. Ada udang. Jadi Ada ini ikan. buron toyo. Oke. Ada lagi buketan juga. Biasanya polanya itu berbentuk flora dan fauna. Jadi rangkaian bunga disertai dengan burung-burung kecil. Ada burung-burung kecil. Jadi
jadi flora dan fauna. Apa yang ada di sekitar lingkungan pembatik? Ya, di sekitar lingkungan pembatik berada. Selanjutnya, di samping mempunyai isen dan pola, batik juga punya bagian lagi yang disebut tumpal atau kepala. Tumpal ada yang di sarung, biasanya yang sudah pernah dibuat videonya, tumpalnya ada yang di tengah, ada yang di pinggir. Ini sarung juga gitu. Ini warna ungunya mantap sih. Iya, itu tumpalnya yang di tengah. Ini tumpalnya di pinggir. Tapi ini sudah tidak bisa saya perlihatkan lagi karena ini sudah dijahit. Jadi jahitannya ada di sini. Jahitannya ada di sini. Jadi ini tumpalnya di pinggir. Karena ini batik lawasan. Bahas sedikit sarung ya, Mam. Mungkin ada yang belum familiar. Jadi bedanya kain ini zaman dulunya ada dua macam ya, kain panjang sama sarung. Jadi kalau yang namanya sarung itu pokoknya ini udah dijahit, pinggir-pinggirnya udah dijahit. Jadi ini bukan sehelai kain lagi tapi sudah jadi Ini dia tadi tumpalnya. Oke, next. Juga ada yang di kain panjang, tapi juga diberi tumpal juga sama pembatiknya, seperti yang ada di sini. Ini kain panjang, tumpalnya ada dua, jadi ada di kiri kanan ada tumpalnya. Satu tumpal. Oh ini, yang Ya, kecil ini. Ini tumpal. Oh, Ya. kecil ya? Ya. Tumpalnya di sini dikreasikan. Nah, dikreasikan, saya nggak ngerti karena ini pekerjaan seni. Jadi mungkin dia maksud ini dan ini juga. Karena ini isennya lain dengan yang ini. Oke. Ya, jadi ini tumpalnya juga. Jadi seharusnya itu nanti kalau maksudnya itu kayak Dijadikan satu. dijahit, Boleh atau mau terserah yang mau pakai lah Ya, ya, mau dipotong juga kreasinya. boleh, tapi Bagus juga nih ini tumpalnya, jadi bisa jadi kalau orangnya kecil ya bisa jadi bagian depan. Terus selain itu di dalam sehelai kain batik itu biasanya punya pinggiran. Pinggiran itu ada di pinggiran kainnya ini yang biasanya diwiru. Orang sering menyebut ini sebagai seret. Jadi ini bagian yang diwiru. Terus mungkin ada juga dijelasin dikit biru itu apa? ya, wiru itu zaman dulu orang yang dari daerah Jawa Tengah, dari Solo dan Jogja, biasanya mereka pakai batiknya itu sering diwiru karena dia terpengaruh oleh keraton. Biru tuh Keraton diwiru basically itu dilipat-lipat, di pleats, jadi di diplit. pleats. Jadi ini biasanya putri-putri keraton kalau siang kegiatannya mewiru Walah, seperti ini. gitu tak? Biru. Nanti suatu saat kita akan belajar mewiru bersama-sama ya. Kali ini saya terangkan dulu, ini seret atau pinggiran kain. Dan ini ada pinggirannya juga, ini namanya untu walang. Ada di untu walang, ada di Gigi, ya, giginya belalang. belalang. Ada di atas dan di bawah kain. Kalau giginya belalang ini pokoknya kayak garis-garis gitu aja ya. Ya, ini ada juga kain yang pinggirannya itu nggak dibatik, tapi dibiarkan putih. Ini juga sesuatu ya, kalau Sesuatu. di wiru itu kelihatan ada putihnya ada gitu. putihnya, ada batisnya, seperti yang saya pakai sebenarnya. Oke. Sudah. Sudah? Pasti mau nambah ya, Pak? Enggak, kayaknya udah ya, bahannya
videonya kita sampai di situ, Ya. di bagian-bagian batik. Terima kasih sudah nonton. Kalau ada saran atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau mau lihat foto-foto batiknya, jadi setelah kita rilis videonya, kita akan post juga batiknya. Jadi biasanya kita foto close up, kita foto semua. Kalau ada yang tertarik, silakan langsung kontak aja. Terima kasih. Duh, sekarang kita ambil untungnya pedagang batik. Lipat-lipat. Iya, sampai ngeliatin.